Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, perkembangan teknologi yang semakin modern, ditambah lagi perkembangan media sosial yang begitu pesat, membuat kita harus pandai-pandai memilah dan memilih teman. Apalagi teman tersebut baru kita kenal di media sosial. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan penduduk neraka yang telah menyesal karena salah memilih teman waktu di dunia. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-28, Ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila. Aduh, andaikan dulu waktu di dunia aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Tapi ikhwafillah, penyesalan di akhirat sudah tidak ada manfaatnya lagi. Begitulah gambaran penduduk neraka yang salah waktu memilih teman di dunia, karena teman akrabnya lah ia masuk neraka. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita tentang masalah teman ini. Beliau bersabda dalam riwayat At-Tirmizi, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Agama seseorang tergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapa teman dekatnya itu. Ikhwafillah, dimanapun Anda berada, sudah sepantasnya kita memilih teman dan menjadi teman yang baik untuk orang lain. Karena ketika kita berteman, kita mudah terpengaruh oleh pemikiran teman kita. Kita mudah terpengaruh oleh agama, akhlak teman-teman kita. Maka dari itu, pilihlah teman yang membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi teman atau mencari teman yang justru ketika kita duduk di majelis mereka kita menjadi lalai kepada Allah, yang justru ketika kita duduk dan bergaul bersama mereka, kita menjadi berkurang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah, satu tanda bahwa iman kita lemah adalah ketika kita berbuat kesalahan, ada teman kita yang menegur, lalu kita marah kepadanya. Justru teman tersebutlah yang menyelamatkan kita dari kesalahan tersebut. Dari teman kita menegur, kita dapat memperbaiki kesalahan kita. Maka dari itu beruntunglah ketika kita punya teman yang mengingatkan kesalahan kita. Dan jadilah teman yang mengajak orang lain berbuat kebaikan dan senantiasa watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwafillah, ketika bicara masalah teman ini, ada suatu kisah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda berdakwah di kota Mekah, beliau aman di bawah perlindungan, naungan keamanan dari Abu Thalib. Ketika Abu Thalib hendak sakaratul maut menuju kematian, baginda datang menemui Abu Thalib, berniat ingin mentalkinkan beliau. Kata Rasulullah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka akan aku bela engkau di hadapan Allah. Tapi sayang, di sisi Abu Thalib ada sahabatnya, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal langsung berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama ayahmu Abdul Muthalib? Tapi Rasulullah terus mencoba berusaha mentalkinkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sayang, Abu Thalib lebih rela wafat di atas agama ayahnya Abdul Muthalib. Nah, begitulah gambarannya saudaraku ikhwafillah. Ketika kita memiliki teman akrab yang baik, yang soleh, beliau akan datang menemui kita, hendak mentalkinkan kita, sehingga kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika kita banyak berteman akrab dengan orang-orang yang tidak baik,
mustahil mereka akan datang menemui kita dan ingin mentalkinkan kita. Bukankah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Maka ikhwafillah, kita harus mencari teman yang baik dan menjadi teman yang baik untuk orang lain, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama teman akrab kita di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala.